Dedolarisasi ekonomi dunia, bukti nyata penjajahan dengan uang kertas harus disudahi. Baru-baru ini, ekonomi global sedang menghadapi dedolarisasi. Berbagai upaya beberapa negara menggantikan dominasi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan di bank sentral dunia dan menurunkan persentase perdagangan global yang menggunakan dolar Amerika Serikat. Sinyal ini juga disampaikan oleh CEO Tesla Elon Musk yang memperingatkan bahwa ancaman dedolarisasi itu nyata karena negara-negara seperti China mengambil tindakan untuk menggantikan dolar. Munculnya dedolarisasi Amerika Serikat atau dikenal dengan The Greenback ini bukan tanpa alasan. Sejak Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian Bretton Woods yang menetapkan penggunaan standar emas universal guna menciptakan nilai tukar mata uang tetap. Maka saat itulah dolar berhenti terikat pada nilai emas. Mesin cetak Amerika Serikat tidak lagi dibatasi oleh apapun, dan disitulah utang nasional Amerika Serikat yang besar dan rekor inflasi Biden masuk. Selain itu, dolar Amerika Serikat juga sering digunakan sebagai senjata pertempuran politik, intervensi hegemoni Amerika Serikat, dan alat penjajah ekonomi. Lihat saja bagaimana dolar Amerika Serikat dijadikan alat untuk menjatuhkan sanksi ilegal, pembatasan pembayaran, pencurian cadangan devisa sebuah negara. Sifat alamiah, memang uang kertas dalam sejarahnya terus bergulir dan berulang sesuai dengan hegemoni negara yang mendominasi setiap zaman. Ada pola tertentu di mana setiap mata uang hidup selama sekitar 100 tahun. Real Portugis digantikan oleh real Spanyol. Kemudian diikuti gulden Belanda, franc Prancis, pound Inggris, dan dolar Amerika. Yang terakhir ini pun akan segera digantikan oleh sesuatu yang lain yang kita kenal dengan dedolarisasi. Dari kesemua fakta di atas, ada yang jauh lebih esensi dan patut menjadi perhatian dunia saat ini. Adalah uang kertas sebagai sumber dari krisis ekonomi dunia. Lihat saja bagaimana sebuah negeri yang mengalami krisis seperti Eropa dan Amerika Serikat saat ini akan diikuti oleh negara lain. Karena negara yang ikut krisis tersebut menggunakan nilai mata uang kertas dari negara lain sebagai alat ukur nilai uangnya, dan pastinya akan berakhir menjadi krisis ekonomi global. Disinilah sistem ekonomi Islam sangat dibutuhkan dunia untuk menyudahi krisis ekonomi global yang terus berulang dengan standar mata uang emas dan perak atau dinar dirhamnya. Dengan menerapkan emas dan perak sebagai alat tukar dunia internasional, maka kestabilan ekonomi dapat dicapai dan krisis global bisa dihindari. Karena nilai emas dan perak yang tidak akan terpengaruh krisis dari sebuah negara, karena nilainya yang selalu sama di semua negara, dan pemerintah negara manapun tidak bisa membuat emas dan perak dengan sesuka hatinya. Sungguh menarik apa yang pernah diungkap oleh Ibnu Miskawayh. Beliau adalah salah seorang cendekiawan muslim tentang syarat dan sifat dari sebuah mata uang sebagai alat tukar. Seperti pertama, tahan lama. Kedua, mudah dibawa. Ketiga, tidak dapat dikorup. 4, dikehendaki semua orang. Dan 5, orang senang melihatnya. Berdasarkan rumusan tersebutlah, maka dari berbagai bentuk uang yang disebutkan di atas, hanya emas dan peraklah memenuhi kelima syarat uang yang dirumuskan. Semua itu sejatinya sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tetapkan, bahwa emas dan perak sebagai standar mata uang, di mana standar nilai barang dan jasa dikembalikan kepada standar uang dinar dan dirham ini. Dengan uang emas dan perak dalam sebutan dan bentuk uqiyah, dirham, miskal, dan dinar inilah semua bentuk transaksi dilangsungkan. Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa dalam sistem ekonomi Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan sebuah komoditas. Selain sebagai alat tukar,
Uang juga berfungsi sebagai pengukur harga. Hal ini sesuai dengan definisi uang yang dirumuskan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya An-Nizam Al-Iqtisadi Al-Islami, di mana uang adalah standar nilai pada barang dan jasa. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur harga setiap barang dan jasa. Diterimanya peranan uang dinar dan dirham secara luas dan mengglobal ini akan mempermudah proses transaksi sebagai alat ukur serta menghapus ketidakadilan dan kezaliman dalam ekonomi tukar-menukar seperti saat ini.